Kabar gembira bagi 13 juta orang Indonesia yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan akan mendapatkan bantuan dengan total anggaran 31 triliun rupiah. Para pekerja ini akan mendapatkan bantuan Rp600.000 per bulan sebagai stimulus baru yang diharapkan bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Hal ini tidak terlepas dari data Badan Pusat Statistik yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 mengalami minus sebesar 5,32%. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini merupakan yang pertama kali terjadi sejak krisis ekonomi Indonesia tahun 1998. Akankah stimulus ini bisa menghindarkan Indonesia dari krisis ekonomi? Dan pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami saat ini merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bapak Sofyan Wanandi, kemudian mantan Menteri Keuangan, Bapak Fuad Bawazir, dan ekonom ada Mas Januari Rizky. Kami juga sebenarnya mengundang dari perwakilan BUMN, yakni Wakil Menteri BUMN, Bapak Budi Gunadi Sadikin, namun sejauh ini belum tersambung. Kita ke Pak Sofyan terlebih dahulu. Pak Sofyan, melihat bagaimana ini? Sebagai pengusaha kami yakin Bapak sangat mengerti kondisi di bawah, di lapangan. Ada stimulus lagi dari pemerintah. Sekarang sifatnya masih finalisasi, Pak. Tapi kemungkinan besar dalam waktu dekat akan dicairkan Rp600.000 bagi karyawan yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Pak Sofyan. Buat kita, selamat malam. Buat kita sebenarnya ini penting sekali dan sangat berguna ya. Karena sebagian besar selama 5 bulan sejak COVID ini, kita ini banyak sekali melakukan macam-macam usaha, menegosiasi dengan karyawan kita supaya mereka tidak kena PHK, menegosiasikan turunnya gaji mereka. Karena kita yang selama ini produksi mungkin 3 shift, sekarang bekerja cuma di bawah 1 shift. Jadi ke karyawan itu supaya tidak diberhentikan, kita menurunkan gajinya dengan mungkin 30% sampai 50%. Ada pabrik-pabrik yang saya tahu di bawah teman-teman saya dari pengusaha-pengusaha itu, dan buruhnya menerima ini. Jadi bantuan ini sangat membantu mereka, di mana 600.000 itu sangat penting buat mereka, terutama yang bergaji di bawah 5 juta. Dan yang kedua, ini dengan menaikkan daya beli ini, itu membantu juga pengusaha-pengusaha untuk bisa menjual barangnya. Sekarang ini masalah kita ini, kita bisa produksi tapi nggak bisa menjual. Nah, ini konsumtif daripada masyarakat ini, terutama buruh ini tentu sangat bisa membantu kita, di mana mereka belanjakan uang yang 600.000 itu sehingga bisa menaikkan daripada volume daripada kita punya produksi, sehingga ini bisa bekerja. Ya, ada two-way traffic, di mana ada kepentingan dua-dua. Ada marketnya dari mereka dibantu, teman-teman daripada karyawan-karyawan kita ini. Yang kedua, mereka belanja ini membantu usaha-usaha kita juga, sehingga menaikkan juga daripada ekonomi kita yang sekarang ini kita sulit menjual. Bukan sulit produksi, tapi sulit menjual daripada barang-barang itu. Jadi saya rasa ini penting sekali, biarpun ini 4 bulan. Tentu kita lihat dulu sampai berapa jauh. Ini betul-betul multiplier efeknya akan besar sekali. Di samping buruhnya sendiri, untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, tentu marketnya sendiri yang bisa bergerak. Tentu ini lebih banyak akan bergerak di sektor-sektor makanan, kesehatan, dan lain-lain itu. Jadi saya pikir ini berguna, dan kalau ini berhasil menurut saya dan kita tidak menemukan vaksinnya, ini harus diteruskan menurut saya. Ya, sampai vaksin itu ada begitu. Jadi ini tidak bisa cuma 4 bulan aja, pasti efeknya kurang. Ya, kalau bisa malahan menurut saya, apakah 600.000 itu tadinya saya pikir bisa dibikin 1 juta begitu, supaya ini bisa gerakkan ekonomi kita lebih cepat. Iya, Pak Sofyan, kalau tadi Bapak katakan biaya produksinya sebenarnya ada, tapi biaya jualnya ini yang tidak ada. Artinya geliat bisnis saat ini seperti apa? Ya, seperti di mana-mana kita melihat kan, sebagian besar kan kita tuh tidak bisa jual barang-barang kita. Ya, itu yang kita rasakan sama sekali kalau kita melihat semua, ya, termasuk pasar-pasar daripada yang biasanya rame itu ya, pasar Tanah Abang dan pasar-pasar yang lain-lain, apalagi mal-mal ya, itu semua kan sepi. Sekarang ini, selama ini kan kita membelanjakan, terutama yang bisa membelanjakan sekarang, memang saya juga mengepil kelompok daripada menengah atas ini untuk juga belanja begitu. So sekarang ini mereka nggak belanja sama sekali, karena masalah kita ini adalah begitu kita tidak tahu kapan selesainya.
masalah COVID ini. Yang kedua, ini kenanya bukan cuma daripada domestic market kita, itu kena juga ekspor kita sekarang terkendala juga karena sekarang seluruh dunia kena masalah daripada resesi dan krisis ini. Jadi ini kita bukan main susahnya sekarang, memang kita harus konsentrasi lebih banyak domestic market kita karena ini ada 250 juta orang yang bisa menggerakkan ekonomi ini, dan ini memang kita selalu pertumbuhan kita tergantung lebih dari 50% daripada konsumsi ini. Baik, dari Pak Fuad sendiri apakah sudah tepat melihat ini Pak bisa mendongkrak daya beli konsumen masyarakat? Ya. Pak Fuad? Ya. Apakah Bapak melihat ini sudah tepat Pak? Cash 600.000 bagi karyawan yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Ini bisa mendongkrak daya beli konsumen masyarakat di pasar Pak? Ya, ide memberikan santunan 600.000 kepada mereka yang bergaji di bawah 5 juta itu bagus, sangat bagus lah. Sebab mereka jelas amat membutuhkan bantuan tersebut ya. Mereka itu orang-orang yang akan segera membelanjakan atau mengkonsumsikan bantuan tersebut sehingga uangnya berputar, meningkatkan belanja konsumsi rumah tangga lah kira-kira gitu dalam perekonomian. Jadi bagus dalam arti untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ini misalnya bandingkan dengan belanja bertriliun rupiah kepada perusahaan-perusahaan besar ya, baik perusahaan negara maupun swasta, misalnya yang paling-paling dipakai untuk bayar utangnya ke luar negeri misalnya, atau disimpan di bank, atau mungkin banknya juga bank luar negeri, jadi kurang bermanfaat dalam arti uangnya itu tidak beredar di Indonesia, tidak membantu lah meningkatkan demand yang tadi dibilang Pak Sofyan Wanandi ya, daya beli pasar permintaan. Masalahnya, nah ini saya khawatir kalau ide yang bagus ini terlalu cepat dilontarkan sebelum matang. Tapi ini sering kejadian nih, masih mentah, sehingga bisa berpotensi menimbulkan nanti kebingungan, mungkin konflik atau menurunkan lebih bawah pemerintah, ya kata lainnya itu PHP, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Mesti belum jelas, saya bilang berapa anggarannya itu, ya yang tadi bilang 31 triliun itu kan akan ditaruh untuk berapa orang yang akan disantuni persisnya, bagaimana kriterianya. Karena apa? Sektor formal atau sektor informal, bagaimana nanti jangan timbul dispute. Dan angkatan kerja kita itu kan 240 juta. Kira-kira cuma 30-35% itu di sektor formal, yang kelihatannya mudah terdeteksi. Tapi nanti orang menanyakan, kalau pembantu rumah tangga bagaimana? Atau yang sejenis seperti itu, walau mungkin di bawah UMP. Jumlahnya kan besar sekali, nanti kan menimbulkan kecemburuan kalau tidak ditata dari awal. Karena sektor informal kita itu merupakan 2/3 dari angkatan kerja yang 240 juta itu, bagaimana umumnya itu juga di bawah 5 juta. Nah, bagaimana menyeleksinya? Pos anggarannya itu di kementerian mana? Apakah sudah ada alokasinya benar-benar tiap kementerian? Ini loh, jangan sampai hanya sekedar isu dilontarkan, misalnya nanti untuk sekedar menaikkan defisit atau menaikkan utang negara, tapi ini nggak terlaksana. Sebab banyak PHP seperti tenaga kerja untuk bidang kesehatan kan kemarin banyak belum direalisasi itu kan, padahal sudah sekian bulan. Nah, jangan sampai seperti itu gitu loh. Oke, Mas Yanuar, tadi Pak Fuad mengatakan pemetaan alokasi targetnya ini harus jelas, harus tepat sasaran, sehingga tidak ada kecemburuan ataupun iri-irian. Artinya, kas negara kita sanggup tidak untuk membiayai itu, Mas Yanuar? Tapi dijawabnya usai jeda, Kabar Petang segera kembali.